Halo, selamat datang kembali di channel Tarot Tanpa Filter. Ini adalah update singkat perihal percintaan untuk zodiak Libra, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Karena ini sifatnya general, tidak semuanya cocok dengan teman-teman. Ambil yang sesuai, yang tidak sesuai abaikan saja. Sebelum kita mulai lebih jauh, kita lihat dulu energinya ya untuk Libra. Oke. Twin Flame menarik. Mungkin sebagian dari teman-teman merasa ini adalah twin flame-nya atau hubungannya sangat sangat berwarna dengan pertengkaran yang gak habis-habis karena ada dua ego, karena ada dua orang yang saling memantulkan gitu kayak cermin. Jadi kalau ada satu perilaku yang gak kelihatan pada orang A akan dipantulkan oleh orang B. Karena orang A ini gak bisa melihat perilaku ini pada dirinya, terus itu jadinya nyenggol egonya dia, dan itu jadinya bahan pertengkaran yang agak habis-habis karena sebaliknya juga orang B seperti itu. Itu yang saya pahami dari dinamika twin flame gitu ya. Tapi gini ya, oke lah kalian bertengkar gak habis-habis karena ego gitu, karena saling memantulkan perilaku masing-masing kayak cermin. Tapi gini, walaupun hubungan twin flame sulit, itu nggak jadi pembenaran ketika sudah ada kekerasan di dalamnya ya. Ketika salah satu dari kalian menyakiti dengan fisik gitu, dengan emosi bahkan, kayak jadi kalian bertanya gitu, sebenarnya yang gila siapa gitu, atau kalian udah dipukulin gitu, itu bukan jadi bahan pembenaran. Cepat tinggalkan hubungan itu. Mungkin sekarang belum waktunya kalian untuk union, waktunya kalian mungkin membenahi diri masing-masing secara terpisah. Dan ketika kalian udah healing gitu ya, dan emang waktunya untuk union, pasti semesta Tuhan akan buka jalan untuk kalian ketemu gitu. Oke. Ada yang lagi bingung, konflik ya, seperti yang tadi saya bilang, mungkin karena ini energi twin flame ya, konfliknya nggak santai. Terus mungkin beda usia yang signifikan gitu ya, atau yang satu cara berpikirnya udah lebih matang, secara spiritual juga udah lebih udah lebih berkembang gitu, sementara yang satunya belum. Jadi kayak yang satu tuh kayak merasa, kok lo gak bisa melihat ini gitu, kok lo gak bisa berpikir seperti ini. Karena memang setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing gitu, dan kecepatan orang untuk berkembang itu secara pemikiran, secara emosional, spiritual gitu ya, fase orang beda-beda, nggak bisa kalian paksakan, nggak bisa dipaksakan gitu, mau gimana juga. Karena seringkali kalau dinamika twin flame itu memang begitu, ketika pertama kali ketemu gitu ya, kayak dua energi ini sangat besar kemungkinannya untuk sama-sama masih chaos. Jadi ketika ditabrakin gitu ya, ya udah begitu jadinya. Banyak berantemnya karena energinya masih chaos gitu. Banyak konfliknya, banyak kebingungannya gitu. Kayak hati gue sakit, tapi kok gue tetap mau sama orang ini ya, tetap mau terus berusaha untuk gimana hubungan ini bisa berhasil gitu. Apalagi ya, mungkin faktor anak juga berpengaruh dalam hubungan ini. Gak semua ya, tapi ada sebagian yang mungkin dalam hubungan yang sudah sangat problematik, tapi mempertimbangkan nanti anak
gue kalau besar dengan single parent gitu, bukan dengan keluarga yang utuh, nanti gimana gitu, kayak masih mau berusaha bertahan. Atau bisa juga kalian ketemu orang yang, atau kalian posisi udah single parent, atau orang yang kalian temui itu single parent gitu. Terus kalau dinamika twin flame ya, saya melihatnya gini, kalau kalian udah mentok ya, kayaknya kalian perlu mengambil jarak dulu deh, atau berpisah gitu ya, benerin energi kalian masing-masing, healing gitu ya, inner child, shadow work gitu. Ketika kalian sudah healing, sudah melihat ke dalam diri masing-masing, mungkin ketika kalian bertemu lagi, energi kalian udah sefrekuensi dan kalian udah bisa masuk ke dalam union gitu, dan memulai misi kalian yang sudah kalian tentukan sebelum datang ke dunia ini gitu. Ini pesannya agak spiritual ya untuk 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 reading yang ini. Kayaknya gitu aja pesannya kali ini. Kalau kalian merasakan dinamika kalian seperti twin flame, atau kalian nggak tahu tentang twin flame gitu ya, coba cari tahu. Tapi ingat sekali lagi, itu bukan jadi pembenaran ketika ada kekerasan fisik ataupun emosional dalam sebuah hubungan ya. Oke, segitu aja pesannya dulu kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya.